Saat keadaan di sekelilingku mengecewakan perasaanku, ku berdiam diri mencarimu. Hei, stop, stop. Kamu lagi ngapain? Naik motor kok cowok masa nyanyinya gitu. Lagi susah ya, kan mesti kamu punya pikiran ya, Viman. Kamu naik motor masa nyanyi gitu, melo gitu, Viman. Hei kamu, Rizky, gimana kabarnya, lama gak ketemu? Oh, teman SMA ya. Aku ingat. Gimana kamu sekarang? Udah kerja di mana? Oh, aku sekarang ngajar di sana, di luar kota. Kamu sendiri gimana, Firman? Udah turun dulu dari motor? Ya, ini motor gue, motor butut, ini motor jadul, motor blade. Aku punyanya ini, jadi turun dulu ya. Ya udah, ini kita itu yuk. Gimana ngobrol-ngobrol, salaman dulu ya, lama nggak ketemu ya, teman SMA ya. Curhat dong, curhat. Ada lagi kenapa kamu kelihatannya kok? Kemarin kan kita udah saling komunikasi lewat WA, lewat inbox. Ini pas ketemu di dekat toko gini, sambil kita mampir ke itu yuk, ke kantin, sambil ngobrol-ngobrol. Oke. Emang ada masalah apa nih kamu? Kemarin kok kelihatannya serius banget pas inbox WA ke aku. Firman, ya kita kan dulu kan akrab, sering mainan PlayStation bareng, sering ke warnet bareng kayak gitu ya. Geng SMA-nya kita ya. Iya bener, Riz. Wah, kamu sekarang udah sukses ya. Selamat ya. Ya, ini berkat doa-doa kalian juga semua dan support dari keluarga aku. Emang kamu lagi kenapa, Firman? Ya, ini aku lagi kena masalah yang aneh. Masalah apa? Cerita aja. Iya, ini kan seusia kita udah 30 lebih, udah pada sukses kayak kamu ini ya. Udah pada punya istri, udah pada kerja yang mapan, punya pencaharian. Aku masih serabutan gara-gara karena musibah gini. Duh, emang kamu kan dulu kuliah kan? Iya, aku kuliah jadi bahkan sampai di dua universitas. Cuma ya namanya musibah ya kan, nggak tahu. Emang kamu musibah apa? Cerita aja. Ya, yang udah aku itu ke inbox WA ke kamu garis besarnya. Jadi dulu pas aku kuliah kan, ini aku nggak sengaja salah paham sama temanku. Itu orangnya emosian, kemudian badan dia juga sangar, orangnya tinggi besar, mukanya sangar lah, sadis lah. Kemudian dia orangnya emosian gitu. Jadi waktu itu aku kuliah kan, ini tinggal skripsi doang. Udah SKS-nya bayarnya mahal, SPP-nya mahal, orang yang biayai kan orang tua aku. Jadinya aku karena takut dengan orang itu, bahkan aku mau dipukul ya, mau diajak berkelahi, karena aku waktu itu belum bisa bela diri dan fisikku belum kuat. Aku takut kan, belum kepikiran juga untuk lapor ke polisi, belum kepikiran, belum tahu ilmu hukum. Kemudian aku, karena sayang, jika gara-gara aku takut dengan preman kampus itu ya, dengan temanku yang badannya besar, yang emosian itu, aku terus keluar dari kampus itu kan sayang. Nanti ibaratnya mubazir gitu, uang udah tinggal 1 semester 2 semester lagi selesai. Gara-gara itu keluar, akhirnya aku itu minta pelindungan ke semacam kayak guru spiritual lah, atau dalam aliran tertentu itu disebut kiai atau guru spiritual atau orang pintar kayak gitu ya. Kemudian aku sama guru spiritual itu atau orang pintar itu diberi beraneka macam benda bertuah lah, benda bertuah, untuk supaya ketika bertemu dengan preman kampus itu aku nggak takut. Ada yang ngasih batu, ada yang ngasih sabuk, ada yang ngasih semacam bola-bola kayak tasbih gitu ya, yang kayak kalung itu. Kemudian setelah itu aku dikasih benda-benda seperti itu dan aku pakai ya, bendanya memang kelihatan itulah, kelihatan aku merasa badan agak beda lah gitu ya. Kemudian setelah dibawa ke kampus juga syukur ya, bisa luput dari perhatian temanku yang preman itu, yang tadinya mau mengajak aku berkelahi, yang aku salah paham itu. Kemudian setelah aku lulus itu kan,
itu benda-benda itu masih aku pegang, kemudian aku bingung mau diapakan ya. Setelah tahu dalam agama aliranku ternyata benda seperti itu namanya menyekutukan Tuhan, itu nggak boleh. Kemudian aku bingung kan, akhirnya aku salah penanganan, harusnya benda-benda itu dikembalikan ke yang ngasih, ke orang pintar yang ngasih, atau dibuang ke laut ya. Aku malah itu dicampakkan begitu saja. Ada yang aku bakar sendiri, ada yang aku main lempar saja, main buang saja di kebun pekarangan dekat rumahku, dan ada yang aku campakkan begitu saja benda-benda yang bertuah itu ya, atau hajimat itu ya. Kemudian nah itu setelah kejadian itu ya, setelah kejadian aku membuang benda-benda bertuah atau jimat itu di sekitar rumah orang tuaku itu, ketika aku sampai ke rumah itu ya, kepalaku terasa sakit banget, area dahi atau kepalaku terasa sakit banget ketika aku mendekati area rumah ortuku itu. Oh gitu ceritanya ya Viman. Oh gitu ceritanya. Terus kamu gimana? Ya aku sudah berusaha menghubungi pemuka agamaku dan orang yang bisa membuang gangguan sihir itulah ya, ibaratnya. Kemudian ada yang dengan doa, ada yang dengan terapi, dengan media tertentu, ada yang dengan mungkin eh, garam atau daun tertentu dan lain-lain ya. Kemudian aku juga sudah bertobat, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Esa, memperbaiki keyakinan, memperbaiki ibadah, dan memperbaiki akhlak dengan sesama manusia ya. Juga masih belum hilang sampai sekarang ini. Dulu kan aku mulai pegang itu sekitar tahun, aku mulai pegang benda bertuah itu sekitar tahun 2013 ya. Ya itu sampai sekarang ini udah hampir berapa tahun ya, hampir 7 tahun 8 tahun ya, belum bilang juga. Terus gimana Firman? Ya sekarang aku tidurnya ngekos pindah-pindah, pernah tidur di tempat ibadah, pernah tidur ngekos pindah-pindah ya. Yang penting itu kan aku sakitnya kan kepala jika di area radius sekitar rumah itu, ketika di luar itu ya aku bisa normal. Oh gitu ya, ada aja ya masalah ya, gangguan sihir gitu ada toh. Iya makanya aku ini untuk kalian semua ya, makanya itu jangan main benda begitu ya, jangan main benda begitu, karena walaupun aku nggak sengaja pun bisa nggak sengaja pegang benda begitu, dan tujuannya bukan untuk tujuan duniawi ya, karena takut dengan orang, bukan karena tujuan ingin kaya, ingin sakti, ingin dapat cewek, ingin naik pangkat, bukan ya. Itu walaupun tujuannya itu aku nggak salah dan nggak sengaja, itu tetap akibatnya fatal loh. Makanya aku juga bingung, jadi masa depanku susah, susah nyari istri, susah nyari penghasilan, nggak bisa berkumpul dengan keluarga. Pokoknya korban perasaan banget lah. Oh ya udah, sabar sabar. Nanti kan sekarang kamu hebatnya ya, yang penting berbuat manfaat yang sebisanya lah ya. Jadi yang penting kamu mau masih punya orang tua kan, ya masih. Untung ibuku syukur masih bisa membiayai lah, walaupun sekedar untuk uang bensin, pulsa, beli makan dan lain-lain. Tapi ya ini aku di kosan jadi bayar. Oh gitu, iya. Kadang juga baper juga lihat orang-orang yang pada sukses ya. Mereka sudah punya rumah mewah, minimal ya punya rumah sendiri walaupun sederhana, punya mobil. Tuh sebelah kita tuh ada yang punya mobil. Misalnya aku motor buat kayak gini. Mereka juga kadang sudah punya istri cantik, baik boncengan dengan motor, dengan mobil ya. Sedangkan aku masih terkungkung masalah gini. Ya sabar aja man, sabar aja, nanti semoga Tuhan memberi jalan keluar. Atau kamu melakukan itu kan tidak sengaja, pasti ada pertolongan lah dari Tuhan lah. Sekali yang dilakukan tidak sengaja dan tidak untuk motif duniawi kan nanti Tuhan belas kasihan juga ya. Dan mengenai pasangan hidup toh nanti ada yang ngatur lah, tenang saja, yang penting kamu berusaha dan berdoa. Dan iya memang aku juga gak nyangka begini ya. Memang aku juga itu juga sih tinggal di lingkungan yang kurang baik dulu. Sebelum aku kena musibah begini juga aku termasuk orang kaya, orang ortuku kan ibaratnya pegawai lah ya kayak gitu. Tapi karena warga sekitar ada yang itu ibaratnya sering kasakusuk, sering rumpi, jadi keluarga aku yang tipe pendiam, priayi, dan tipe pemalu itu jadi rikuh, mau ngapa-ngapain rikuh, padahal punya uang bebas kan, uangnya sendiri, mau buat beli apa, mau buat beli mobil, mau buat beli motor, mau bangun rumah, mau buat nikah dan lain-lain. Tapi karena kami karakternya agak pemalu, pendiam, agak tertutup, jadi kalah sama pengaruhnya orang-orang, kebanyakan orang-orang kampung tertentu yang mereka vokal, yang mungkin agak
membuli, agak premanisme, agak akhlaknya kurang bagus lah. Jadinya itu sebenarnya waktu itu kami bisa menikmati itu karena orang-orang sekitar. Jadi kami orangnya terlalu pemalu dan apa eh, bukan orang yang urakan, jadi kalah ya, walaupun itu adalah uang harta kami sendiri, mau digunakan untuk apa kan yang penting bukan untuk maksiat, bukan untuk kejahatan dan fasikan. Sedangkan kami bukan tipe orang yang suka memamerkan kekayaan, kesombongan. Misalkan pun kami bisa beli motor, beli mobil, toh kami ketika melewati orang-orang itu akan merasa orang-orang yang biasa tidak punya mobil, yang susah itu, kami akan merasa tidak enak loh, merasa apakah kami tidak terlalu sombong, tidak terlalu menonjolkan diri, sedangkan orang di sekitar kami hidupnya biasa-biasa saja. Kami terutama aku itu orangnya perasa, jadi nggak tegaan loh. Padahal bagi orang-orang yang biasa kan mereka malah menenggakkan kepala ya, malah sombong, malah ini mobil gue keren, mahal, catnya bagus, mulus, apalagi di dalamnya ada cewek dan lain-lain ya, bisa untuk pamer. Kalau aku malah kayak gitu malah kerasa bersalah loh, hatiku terasa bersalah, kerasa berdosa. Walaupun begitu, ini pula aku bisa begitu ya tetap dengan rendah hati, misalkan tetap dengan senyum atau membuka jendela itu, ataupun punya mobil tapi yang mobil klasik yang tidak begitu mencolok, menarik perhatian, jadi tidak membuat kesenjangan sosial ya. Ya, yang satu susah banget untuk makan sehari-hari aja sulit, yang satu besok tinggal pilih mau makan di restoran mana kayak gitu. Ya kamu ceritanya nggak karuan Firman, dong lagi gangguanmu apa, musibahmu aja yang tadi itu gangguan sihir belum bilang udah cerita yang ke itu yang mewah-mewah. Iya sini hanya sekedar itu aja, yang namanya manusia kan itu jadi apa, punya masalah dan punya hajat ya. Sampai punya masalah, ada yang kena penyakit, ada yang kena gangguan seperti aku tadi, jatuh gangguan sihir, ada juga yang kena problematika apa masalah yang lain. Teman mereka juga punya hajat atau impian juga kan. Wajar lah manusia punya impian, ingin mapan, ingin punya rumah yang nyaman bisa dihuni, kemudian berumah tangga ya, kemudian punya keluarga atau teman-teman yang baik, sopan dan lain-lain kan. Iya sih, makanya ini apa ya, bertahap dulu kamu itu. Kita harus apa, fokus menghilangkan gangguan dulu. Solusinya gimana nanti kalau kita udah punya rumah, udah punya pekerjaan kan ya, bertahap lah ya. Semoga ada pertolongan Tuhan juga, ada keajaiban buat kamu ya. Sekarang dinikmati dulu bertahap, kamu sambil baratnya tirakat atau apa, betul-betul menajamkan akal dan hati nurani, dan ada peluang-peluang kerja atau peluang-peluang yang menghasilkan tambahan rezeki ya, kita jalani aja. Yang penting kan itu positif, halal, dan tidak jahat, tidak maksiat ya. Nanti partner juga ini dengan Pak siapa ini namanya, teman kamu itu ya. Iya nih Pak Moko yang ini dulu kemarin ini apa, pernah daftar sama aku, nemenin daftar kerja, yang pernah jadi daftar tapi nggak diterima, pernah daftar jadi perangkat, dan kemarin harus apa, kemarin dari baru pulang dari perawat ini ya, perawat orang-orang yang sakit dari luar kota. Sekarang syukur sudah pulang ya, alhamdulillah sudah balik kampung. Nih teman organisasiku dulu, teman senang-senang dulu waktu masih agak muda. Kenalkan Pak Moko, ini teman SMA aku namanya Rizky. Oh ya, salaman ya, barangkali itu saat kita bisa reuni ya bareng. Oh ya Pak Moko, gimana sepulang dari luar kota kemarin? Oh ya, nanti kita di Purwokerto, di Banyumas kerja saja sambil freelance ya, di tempatnya Pak Yitno atau di yang lain-lain lah. Atau ada saya punya teman juga yang bisa bisnis apa itu, trading saham, cluster dan lain-lain, jual beli kapling rumah. Jangan lupa ya teman-teman, ini kami ada aku, Fiman, Mas Rizky, dan Pak Moko ini minta supaya subscribe channel saya, Firman Aditya 37. Barangkali dengan teman-teman subscribe channel saya, Firman Aditya 37, suatu saat bisa jadi monetisasi dan bisa bantu ini saya, Mas Firman, yang lagi kena musibah yang aneh dan goib yang luar biasa, malu-maluin, tapi memang kenyataan ya. Kami butuh untuk masa depan dan masa kini juga, dan masa depan.
karena bantuan teman-teman subscribe untuk bisa untuk mensupport kehidupan kami untuk hari ini dan hari esok. Terima kasih. Salam teman-teman, bye. Semoga sukses.